Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang moga dimuliakan Allah, sejujurnya saya sebagai orang awam menyaksikan persidangan gugatan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi atau Bapak Presiden kita. Saya sebagai orang awam kadang tak habis pikir, saudara-saudaraku sekalian. Mengapa penggugat itu kok ngotot sekali supaya tergugat Pak Jokowi itu menghadirkan ijazah aslinya ke persidangan? Kalau pikiran saya sebagai orang awam, tidaklah seperti itu. Semisal begini, saudara-saudaraku, ada orang melaporkan atau menggugat bahwa saudara Fulan itu telah berzina. Dalam hal ini apakah tergugat yang dituduh berzina itu hadir kemudian memperagakan dalam persidangan perlakuan zinanya, atau dalam hal ini tergugat atau penggugat, maksud saya, yang menghadirkan saksi atau bukti-bukti lain seperti adanya CCTV, video, atau minimal foto, di mana tergugat itu sedang melakukan sebagaimana yang dituduhkan. Ataukah yang dituduh zina itu memperagakan perzinahannya dalam persidangan? Nah, ini saya kira dalam hal ijazah palsu, mestinya kan yang membuktikan itu tuduhannya, yang menuduh, gitu kan. Kalau memang Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, buktikan ijazah palsunya mana dalam persidangan. Bila perlu pamerkan seluruh Indonesia, karena Bapak Jokowi itu sekarang adalah presiden bagi rakyat Indonesia. Ijazah palsunya mana, kan gitu. Terus didapat dari mana? Kok bisa sampai menemukan ijazah palsu Pak Jokowi? Dan kalau semisal itu Bambang Tri itu menjawab bahwa atau menyatakan bahwa ijazah palsu itu didapat dari si Anu. Nah, si Anunya itu dari mana? Si Anunya itu dari mana? Ya. Dan lalu cocokkan dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu kepala-kepala sekolah yang dari SD sampai kuliah, ya. Rektornya, kepala sekolahnya ditanyakan, dipadukan, cocok enggak? Ini kan logika kita orang awam seperti itu. Jadi yang membuktikan yang menuduh, bukan yang dituduh. Nah, kalau sudah nanti si Bambang Tri itu menunjukkan ijazah palsunya Pak Jokowi, tinggal nanti Pak Jokowi lewat utusan siapa yang dipercaya untuk memadukan antara ijazah palsu yang dibawa Bang Tri dan ijazah asli yang dibawa oleh utusan Bapak Jokowi.
Nah, ini kan fair namanya. Clear kan begitu. Lah ini tuduh menuduh. Yang asal tuduh. Tetapi yang dituduh supaya bisa membuktikan di persidangan. Lah kok begini? Kalau semisalnya itu saya katakan tadi itu orang berzina atau orang yang maling katakanlah. Dituduh ya. Apakah yang menuduh itu membuktikan bahwa si tertuduh itu adalah benar-benar maling? Tentu harus membuktikan adanya saksi, adanya perlakuan lewat CCTV atau foto atau video. Terus korbannya siapa? Kan begitu mestinya. Bukan kemudian yang dituduh maling kemudian dipaksa yang dituduh itu suruh hadir di persidangan untuk mengaku. Lah, ini kan lucu. Ya, jadi dalam hal gugatan ya Bambang Tri kepada Bapak Jokowi ini bikin tanda tanya, ini ada apa sebetulnya? Apakah Bambang Tri itu murni ya kehendak sendiri atau murni hanya sebatas menggugat tentang ijazah atau ada motif-motif lain? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi logika kita juga orang awam ini, manalah mungkin seorang Jokowi itu berijazah palsu kemudian jadi wali kota. Ini verifikasi di sana itu kan ketat untuk menjadi seorang wali kota itu. Ya, bagaimana KPU kok bisa meloloskan sehingga Pak Jokowi itu bisa mencalonkan wali kota Solo dan kemudian terpilih? Lah mestinya kalau memang itu diduga ijazahnya palsu Jokowinya, ya kan coba konfirmasi dengan KPU-nya. Lihat yang diverifikasi itu apakah ijazahnya itu palsu atau asli. Kalau semisalkan itu membuat kita tanda tanya keasliannya, nah dalam hal ini ya KPU juga layak untuk digugat. Kan begitu, bukan cuman Bapak Jokowi saja, apalagi sampai 2 kali ya. Nah, kemudian begitu juga ketika beliau menjadi seorang gubernur. Nah, apakah KPU dalam hal ini ada persekongkolan dengan Pak Jokowi sehingga ijazah palsunya diloloskan menjadi calon gubernur dan juga lolos menjadi gubernur DKI? Lah mengapa ini pihak-pihak Bambang Tri atau advokatnya tidak konfirmasi kepada atau mencari bukti ya kepada KPU-nya, atau dalam hal ini juga KPU tidak digugat atau digugat, kan begitu ya. Saya kira tidak mungkin berijazah palsu kemudian Jokowi itu menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan lolos menjadi seorang presiden dalam 2 periode. Ini ya nggak mungkin logika kita itu untuk ijazah palsu Pak Jokowi itu. Pasti ya 100% itu ijazahnya asli. Lah apakah kita melihat? Tidak melihat pun kita percaya terhadap verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Ya kita juga tidak pernah melihat sampai sekarang itu ijazah palsu yang digugat oleh Bambang Tri itu. Jadi di sini logika tauhid kita,
menyimpulkan ya saudara-saudaraku. Dalam tauhid itu ada semacam jalan ya untuk supaya kita mengarahkan pemikiran yang tepat sesuai logika dan iman kita. Pertama yaitu wajib akal. Dalam hal ini wajib akal, ya kita wajib akal artinya kita percaya akal kita itu gatuk gitu loh. Bahwa ijazah palsu itulah yang untuk modal Bapak Jokowi lolos dan menjadi wali kota Solo. Itu wajib akal, artinya akal kita harus menerima mestinya seperti itu. Karena KPU tidak sembarangan meloloskan calon wali kota. Begitu juga ketika Pak Jokowi menjadi gubernur. Saya kira nggak mungkin lolos. Maka dari sini juga kita itu wajib akal, artinya akal kita mestinya menerima bahwa Pak Jokowi itu menjadi gubernur DKI itu pastilah ya ijazahnya asli, maka itulah beliau lolos menjadi calon bahkan menjadi gubernur. Begitupun ketika beliau mendaftar diri untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan kenyataan lolos menjadi presiden bahkan 2 periode. Akal kita, logika kita juga menerima, hati kita juga menerima, itu loh, ya. Masa iya, itu kan? KPU, ya, dalam hal ini dengan Pak Jokowi selalu ada persongkongkolan itu kan, dari menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Saya kira nggak mungkin. Artinya apa? Dalam hal inilah, ya, kita jaiz atau muhal akal yang kita sampaikan, muhal akal. Artinya tidaklah kita menerima, ya, tidaklah sesuai dengan akal kita, hati kita. Kalau Pak Jokowi itu lolos menjadi calon dengan modal ijazah palsu, baik itu calon atau wali kota, calon gubernur maupun calon presiden, sehingga menjadi wali kota dan menjadi gubernur bahkan menjadi presiden 2 periode. Ini muhal akal kalau ijazahnya palsu, gitu loh ya. Ini ketauhidan kita, iman kita, hati kita dalam hal ini muhal banget itu, menolak banget itu. Itu kalau Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden bermodalkan ijazah palsu. Ini muhal akal, artinya akal sehat kita nggak menerima, gitu ya. Kemudian terserah dalam hal ini pakai jaiz akal pun monggo-monggo saja. Artinya bahwa Pak Jokowi itu menjadi wali kota, menjadi gubernur atau menjadi presiden, percaya atau tidak percaya monggo-monggo saja, tapi secara akal yang sehat masa iya nggak percaya? Karena pembuktian dan kenyataannya memang seperti itu, bahwa Pak Jokowi pernah menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden sekarang. Dari sini ya, jadi nggak masuk akal kalau Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Dan wajib akal artinya akal kita menerima bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu, meskipun kita belum lihat ya lembaran ijazahnya, tapi secara akal kita menerima itu loh. Dan masuk akal bahwa Pak Jokowi itu bermodalkan ijazah asli sehingga terdaftar menjadi calon dan menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden 2 periode. Nah, penggugatan ijazah yang
akhir-akhir ini, bahkan ini menjelang Pak Jokowi selesai ya menjadi presiden 2004 nanti. Ini ya jelas membuat geger ya, bukan hanya rakyat Indonesia saja tetapi juga mungkin ya dunia juga ini mendengar ini kok bagaimana gitu kan, rakyat kok bisa menggugat ijazah palsunya Pak Jokowi justru di masa beliau akan selesai dalam masa tugasnya menjadi presiden. Kalau memang iya kan mempersoalkan ijazah, kenapa enggak dari dulu saja itu kan, waktu jadi wali kota, waktu jadi gubernur, atau waktu pertama kali menjadi presiden. Nah, dari sini jadi wajarlah rakyat atau umat atau bangsa Indonesia ini terkadang melihat dan menyaksikan adanya gugatan-gugatan, apalagi yang disertai dengan pernyataan-pernyataan para pengikut Bambang Tri atau Sugi Nur ini, yang kadang saya kira itu berlebihan lah ya, sampai membawa dalil bahwa Sugi Nur inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahkan sampai kalau ya tidak ada Sugi Jawa Tengah bahkan Indonesia ini bisa demikian. Janganlah kaitkan masalah cobaan Allah, bentuk bencana itu dengan seseorang atau dengan hamba Allah. Sebab ya namanya waliullah itu kan juga yang tahu itu wali, dan seorang wali tidak mungkin lah ya keluar lisan yang kasar ya. Ketegasan itu beda dengan kekerasan. Kalau tegasan itu ya didahului dengan istidlal, kajian-kajian hukum, kajian-kajian perilaku, sehingga secara agama bisa disimpulkan demikian, tapi ditentang kita tegas itu kan. Nah ini kan Bambang Tri itu kan dari hasil penelitian yang bahannya nggak tahu dengan cara pakai apa. Dalam hal ini saya sebagai orang awam tidak paham betul itu ya. Yang kita pahami adalah apa yang kita saksikan sekarang itu, juga tentang apa yang disampaikan oleh Sugi Nur itu, sampai-sampai yang tidak percaya Bambang Tri, tidak percaya Quran. Nah ini kaitan-kaitan yang seperti ini seolah-olah bahwa Bambang Tri itu adalah ucapan adalah Quran. Subhanallah. Tidaklah seperti itu. Jadi dalam hal ini monggo kita bareng-bareng untuk bil adli ya, bil hikmah dalam menyikapi, dalam juga kita bersikap baik itu kepada penggugat ataupun juga kepada tergugat. Jangan sampai kita jauh dari bil adli hanya karena kedekatan, hanya karena pemilih, hanya karena satu golongan, satu jalan, satu jalur. Nah, itu tidak bolehlah seperti itu. Sebab kanjeng Rasulullah SAW saja mencontohkan ya, apabila seorang putrinya berbuat salah ya tidak akan ada toleransi itu kan, meskipun itu kan putrinya sendiri, Fatimah misalnya, itu berbuat yang tidak sesuai dengan aturan Allah atau berbuat zalim, maka kanjeng Rasulullah juga itu akan bertindak tanpa pandang bulu siapapun. Itulah yang
kita maksud bil adli. Itu jadi menyikapi persoalan ini ya harus bil adli. Jangan mandang kedekatan, tetapi pandanglah mana yang benar, manapun yang salah, baik itu dalam segi aturan hukum agama. Ya ini ya hukum agama yang paling utama kan ya, karena rencang-rencang atau yang datang pada persidangan atau pendukung Suginur itu kan mereka orang yang alim dan beragama, tentu yang dikedepankan adalah hujah agamanya ya. Tetapi hujah di sini ya tentunya hasil daripada istilah kajian-kajian yang komprehensif, yang tidak asal kita ambil kulit tetapi juga dengan dagingnya. Begitu, mohon maaf bila perkataan saya ini ada yang tidak berkenan, untuk beda pandangan monggo-monggo saja. Dan apa yang saya sampaikan itu adalah pandangan dan pendapat saya. Tentunya pendapat saya sebagai seorang hamba Allah yang tidak lepas dari khilaf, benar atau salah, monggo panjangan-panjanganlah yang menilainya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.